سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Baydawi. Sudah sampai ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi kita pilah-pilah dulu nanti supaya mudah kita menerjemahkan dan mudah untuk menafsirkan. Saya minta untuk potongan yang pertama untuk diterjemahkan. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, ini dulu. Ya, coba dibaca. Allah telah mengunci mati hati. Ya, sudah. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Ini khatama di dalam tafsir Al-Baydawi. Beliau mengatakan khatama fihi ihtimalani. Dia ada dua makna. Imma makna hissi wa imma makna maknawi. Dia itu bisa makna hissi atau maknawi. Jadi makna hissi apa? Hatinya memang betul-betul sudah ditutup oleh Allah. Kayak itu pintu hati. Allah menutup pintu hati seseorang punya alasan. Ya, jadi bukan menutup-nutup saja. Alasannya apa? Alasannya ayat ke-7 di belakang. Jadi makanya Rasulullah SAW tugas beliau kan dua secara umum. Bashir, nadhir. Bashir ini beritahukan kabar baik. Nadhir beritahukan kabar yang tidak baik. Bashir itu tentang surga, nadhir itu tentang neraka. Bashir itu tentang pahala, nadhir itu tentang azab. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan, kalau bashir itu untuk orang-orang yang taat kita kasih tahu mereka. Jadi orang yang taat salat, taat beribadah, taat baca Quran, itu kepada mereka kita kasih tahu hal-hal yang baik-baik. Nanti kamu ini akan dapat ridha Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kamu salat dapat pahala, kamu dapat rahmat Allah, dijaga oleh Allah, itu bashir. Jangan pernah kasih tahu sama orang-orang yang ibadat, salat dan lain sebagainya tentang nadhir, baik berita tentang nadhir. Nanti dia tak mau salat lagi. Jadi makanya orang yang sudah mau salat, mau beribadah, jangan kasih tahu untuk menyembelih dan meneraka, jangan kasih tahu neraka kepada mereka. Jadi bashir itu kepada orang-orang yang taat beribadah. Kemudian nadhir itu orang yang menyimpang. Jadi beritahukan kepada mereka tentang azab. Orang yang menyimpang dari Allah kasih tahu mereka tentang hal-hal yang mengerikan. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan al-indharu anfa'u bihim. Jadi menakut-nakuti orang yang tidak takut kepada Allah itu lebih bermanfaat bagi mereka. Maka ayat yang sebelumnya, ayat 6 itu cerita tentang a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini cerita tentang orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Mereka yang tidak patuh dan taat kepada Allah, ketika kita menakut-nakuti mereka, tidak takut juga mereka. Ya, memang. Menakut-nakuti tidak takut, apalagi kita kasih tahu kabar yang baik-baik. Kenapa berita kabar yang baik mereka? Maka setiap ada orang yang pencuri, orang yang menzalimi orang lain, orang yang korupsi, kasih takuti dia dengan azab Allah. Jangan cerita surga sama dia. Karena ini mau lakai cerita surga. Jangan cerita pahala sama dia. Maka jangan pernah cerita pahala sama orang kerit, orang bakhil. Ceritalah kepada orang kerit dan bakhil tentang bagaimana dahsyatnya neraka sama mereka cerita. Jadi ini fokusnya masih kepada indhar. Ketika kita menakut-nakuti orang lain, rupanya hanaya itu.
Orang yang tidak salat kita takut-takuti, hanaya aja. Orang yang tidak bayar zakat kita takut-takuti, tidak takut juga dia. Maka Allah mengatakan begini, khatamallahu ala qulubihim. Ini makna hissi. Hissi itu apa? Hissi itu panca indera yang bisa dilihat dan bisa dirasa. Maka ketika khatamallahu ala qulubihim itu dimaknai sesuai dengan makna terjemahan. Hati mereka ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Mereka tidak mau menerima ancaman. Mereka tidak mau menjadikan ancaman itu sebagai perubahan diri mereka, tidak mau. Maka hati mereka ditutup. Ya. Mana yang kedua, itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan maknawi. Maknanya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati mereka, maknanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan mereka itu terbiasa untuk berbuat maksiat. Jadi karena mereka suka berbuat maksiat, ya dulu kalau kata Imam Baydawi, ya dulu ala istihbabil ma'asi. Ini menunjukkan mereka itu maksiat itu sudah nikmat maksiat. Kenikmatan terhadap maksiat ini sehingga membuat mereka itu tidak senang lagi kepada kebaikan. Ini makna khatamallahu ala qulubihim. Satu. Sekarang kita masuk yang kedua. Secara bahasa, kenapa dimulai dengan kata kerja? Ini kan kata kerja ini. Khatamah itu kata kerja. Kenapa tidak dimulai dengan kata benda saja? Dimulai dengan kata kerja, liyadullu ala tajaddudin wa tahaddusin. Ini menunjukkan kepada update. Mana update apa? Banyak orang yang seperti ini. Banyak orang seperti ini. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu update. Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman. Al-Quran itu menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi bukti lainnya lagi, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin, kata Allah. Saya tidak pernah mendatangkan Al-Quran, mendatangkan perintah kecuali itu update semuanya, kata Allah. Oh, cerita masa lalu, itu betul cerita masa lalu. Saya menceritakan masa lalu supaya kalian jangan seperti mereka, kata Allah. Jadi bukan cerita-cerita yang sudah tinggal zaman, tidak. Tapi kalau sejarah, kita nulis sejarah atau nulis koran kemarin, koran hari ini boleh juga. Ketika kita nulis koran hari ini, besok nggak ada lagi yang baca koran hari ini. Kenapa? Karena ketinggalan temu, ketinggalan zaman. Berita apa itu? Berita anak hilang. Pajan 3 hari yang lalu, oh berita Katrip. Berita apa itu? Berita tentang penemuan emas. Pajan 3 bulan yang lalu, oh Katrip. Ini kehanalenya, nggak ada lagi itu. Jadi tapi kalau Al-Quran ketika menceritakan sesuatu, cerita itu apa? Cerita itu terus berkesinambungan sampai kita di padang mahsyar nanti. Makanya ini dimulai dengan kata kerja ya. Dimulai dengan kata kerja. Khatamallahu ala qulubihim. Di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau menyikapi qulub, hati ini, Pak? Beliau mengatakan al-qulubu mithlul kaffi. Jadi hati ini seperti telapak tangan. Idza adznaba, kalau hati ini sudah berdosa, maka beliau mengatakan asabi'ahu yakuffu asabi'ahu. Maka jari-jarinya akan tertutup. Hari ini kita berbuat dosa, akan terbuka dari hati, Pak. Hati lapang sekali. Yang mengetahui hati itu lapang atau tidak kita sendiri. Maka ketika kita bangga, bahagia sekali hari ini, berarti hati kita sudah terbuka begini, Pak. Tapi kalau kita susah, itu maknanya hati sudah tertutup. Inilah kata Imam At-Tabari, al-qalbu mithlul kaffi, seperti telapak tangan. Makanya kalau kita berbuat dosa, setiap hari tertutup lagi. Kita beristighfar, terbuka lagi. Kita buat dosa banyak hari, tertutup lagi semuanya, Pak. Akhirnya kita tidak mencintai lagi kebaikan. Kita tidak senang lagi beribadah. Maka yang membuat kita tidak senang beribadah, kita sendiri, Pak. Yang membuat kita malas untuk salat subuh, kita sendiri, Pak. Yang membuat kita ini kok malas sekali kita beri, kok buo tak ada jak, kok pekan buo tak, karena kita yang kedua, Pak. Kenapa? Hati ini sudah tidak cinta lagi kepada kebaikan. Ada apa? Jadi dia sudah tertutup. Tapi diberikan cara oleh Imam Ghazali. Bagaimana caranya? Bukalah satu-satu kembali. Bagaimana caranya? Duduk istighfar. Kemudian dah baca Al-Quran, dah semayang dan lain sebagainya. Ini akan terbuka satu-satu. Setelah terbuka satu-satu, maka hati ini akan tenang kembali. Makanya kenapa seseorang ketika susah, gundah, disuruh bersedekah oleh Rasulullah. Kenapa ketika seorang sedang susah dan gundah, Rasulullah menyuruh salat. Karena hati itu sudah tertutup. Ketika dia bersedekah, terbuka lagi, Pak. Bersedekah lagi, terbuka lagi, Pak. Dia salat, terbuka lagi, Pak. Sehingga berapa kali dia salat, dia dulu beristighfar. Oh, maka lempang hati lu, kamangak hati, Pak. Ya. Kenapa? Karena hati ini sudah terbuka.
Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan khatamallahu ala qulubihim, ini makna maknawi. Sama seperti kata Imam Baydawi tadi, maknawi. Apa maknawi? La yadkhulul iman, tak ada masuk keimanan lagi dalam hati dia. Kita ceramahi apa saja hanya mauli. Wala yantafi'una bi syai'in, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari sesuatu, tidak bisa mengambil hikmah dari sesuatu. Ini makna khatamallahu ala qulubihim, maka kerhati maknanya. Maka menyatakan orang kerhati, gedengar ceramah tapi gedengar ceramah, ilmunya ada tapi hati keruh. Demenak kau mentang kalian mati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dia tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk dalam hati tapi telinga saja. Karena tidak masuk dalam hatinya sudah keras, maksiat tetap dia lakukan. Ini seperti kata Imam Baydawi tadi, itu menunjukkan al-istihbabu 'alal ma'asi. Dia masih cinta kepada maksiat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang yang cinta kepada maksiat, dia hendak berharap tenang hati. Kecuali dia hatta yatrubuha, dia tinggalkan maksiat itu. Kalau tetap masih dia buat maksiat, hatinya selalu gundah. Begitu cerdasnya hati ini. Hati ini tidak bisa sedikit pun ada maksiat dalam hati. Kalau ada maksiat, berarti gundah tutah nih. Maka kalau kita baru bangun pagi tadi merasa susah, berarti ada sedikit maksiat di sini. Kalau kita baru bangun pagi lempang hati, berarti kaglih, alhamdulillah orangnya gelih hati. Tapi nanti ketika jam 12 siang kamu merusah lemah, berarti ada apa-apa dalam hati ini. Karena hati ini adalah sensor anggota tubuh ini yang sangat canggih sekali. Makanya habis salat kita assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, lempang hati. Hati itu sudah tenang kembali. Maka hati itu ditenangkan dengan berzikir kepada Allah. Maka ketika hati sudah gundah, ambil Quran. Ketika hati sudah gundah, duduk berzikir. Ketika hati sedang gundah, beribadahlah. Ketika hati sedang gundah, ambil wudu, lakukan ibadah salat. Maka hati itu akan tenang kembali dia. Tapi coba buat maksiat sekali, Pak. Ketika kita berbuat maksiat hari ini, hati yang memberitahukan sinyal pertama sekali adalah hati. Hati mendadu aja, Pak. Makanya hurung-hurung yang demecung ya, orang yang korupsi itu hatinya selalu gundah deh, Pak. Gundah. Ya. Kenapa? Hatinya memberitahukan dia, walaupun mulutnya biasa-biasa saja, tapi hatinya gundah. Orang yang tidak salat begitu juga. Walaupun biasa-biasa saja kita lihat, tapi hatinya selalu gundah. Ini makna khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, ini sama juga sebenarnya. Sam'ihim itu pendengaran. Jadi pendengaran mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya dua juga kata Imam Baydawi. Jadi bisa makna hissi, bisa makna maknawi. Makna hissi artinya apa? Memang telinga mereka ditutup oleh Allah. Kita nanti jangan sampai begini. Ada sebahagian kelompok mengatakan begini, umat kejam taat Allah, getuk pintu hati tidur. Getuk pintu hati, kemudian getuk pinyung, ya, Pak. Ini sama seperti seorang pemuda yang ketika dia ingin bertobat kepada Allah, dia naik ke sebuah bukit, dia bertobat, dia beristighfar, tapi tidak diterima taubatnya. Sampai waktu itu malaikat, ya Allah, ya Allah, nana terima ke lagi nyoji, ya Allah. Dia sudah ikhlas sekali, dia menangis, dia minta maaf terhadap dosa yang dia lakukan. Dijawab oleh Allah. Allah punya alasan kenapa tidak menerima. Allah mengatakan, bagaimana mau saya terima? Dia sedang beribadah dengan pakaian haram, dia beribadah. Itu dia beribadah kepadaku dengan pakaian haram. Kemudian dia itu tadi mau berangkat tempat ibadah, dia konsumsi yang haram lagi. Ghudhiya min haram wa ta'amuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia juga haram. Dia mengkonsumsi yang haram, pakai fayustajab. Bagaimana mau saya istijabah doa dia? Jadi dia punya alasan semua. Ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian yang ketiga, bukan satu yang ditutup oleh Allah, tapi tiga-tiga langsung. Khatamallahu ala qulubihim. Qulub itu hati. Wa ala sam'ihim, sam'ihim itu pendengaran. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Maknanya mereka itu tidak bisa melihat lagi kebaikan-kebaikan. Jadi yang nampak cuma kejahatan saja. Yang nampak cuma maksiat saja. Jadi kebaikan hanali, yang menyukai legayan, yang hana cara lain, dan istighfar juga Allah, menyukai legayan, karena tiga-tiga ini, Pak. Dan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti, coba perhatikan ayatnya nanti baik-baik. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran saya mintai pertanggungjawaban. Penglihatan saya mintai pertanggungjawaban. Hatimu saya mintai pertanggungjawaban.
Sekarang perhatikan baik-baik ayat ini seperti bertolak belakang. Ini dimulai dengan hati dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sedangkan ketika dimintai pertanggungjawaban, kenapa telinga dulu, Pak? Inna sam'a wal basara wal fuada. Hati itu nomor 3. Tapi ketika ditutup oleh Allah, hati itu yang pertama. Ya. Ini bedanya begini. Semua ini sekarang yang pertama dulu. Kenapa didahului dengan hati? Yang membuat kita itu rusak, yang membuat kita itu jauh dari Allah, hati ini. Kalau hati rusak, berarti semua rusak. Kalau hati baik, semua baik. Maka orang yang mencuri itu jangan salahkan tangannya. Orang yang melihat maksiat jangan salahkan matanya. Orang yang ngomongin orang lain jangan salahkan mulutnya, salahkan hatinya. Hatinya yang memberikan sinyal kepada anggota tubuhnya untuk berbuat maksiat. Itu semua sumber pada hati. Ya. Sekarang pada ayat yang kelompok yang kedua, inna sam'a wal basara wal fuada. Hati itu sudah nomor 3. Kalau ini nomor 1. Kenapa nomor 3? Hati itu berbuat kejahatan atas informasi dari telinga dan mata. Ya. Maka hati-hati, jagalah telinga dan jagalah mata, Pak. Kalau salah informasi, ya, informasi dari telinga bisa rusak hati. Salah informasi dari mata bisa rusak hati. Maka kita nanti mendengar berita-berita yang tidak benar, maka hati itu bisa rusak. Makanya kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Berikan kami pemahaman agama yang benar ya Allah. Berikan kami i'tiqad yang benar ya Allah. Berikan kami ini akidah yang benar ya Allah. Itu siratal mustaqim. Jadi artinya informasi itu kita dengar dari telinga. Tajak li kena tak dengar li. Salah mendengar berarti salah juga ini nanti. Salah melihat informasi berarti salah juga ini. Jadi makanya telinga itu diazab oleh Allah gara-gara informasi yang dia terima. Mata itu diazab oleh Allah gara-gara apa? Informasi yang dia terima tadi. Hati itu apa lagi? Ya, makanya hati itu berdasarkan informasi telinga dan mata. Makanya kalau orang yang tidak ada dua ini, telinga tidak ada, nggak bisa mendengar apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa, maka dia rufi'al qalam. Yang nggak diangkat, Pak. Artinya tidak ada hukuman apa sama dia. Wajib semayang hana tapu hana. Ketika dia baru lahir dalam catatannya. Baru lahir dia langsung tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Makanya informasi itu nggak ada apa-apa ada hati ini, Pak. Maka dia tidak dituntut apa-apa. Tapi kalau seandainya dia matanya bisa melihat, telinganya tidak, informasi bisa dari mata. Jadi makanya nanti orang dengan isyarat, ya. Atau seorang itu mendengar tidak melihat. Atau dia melihat tidak mendengar, ya sama saja. Kalau salah satu penerima informasi itu masih ada, maka seorang wajib menjalankan hukum taklifi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana dua-dua baru hana wajib 5. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi kalau hilangnya ketika sudah tua, ya. Waktu katuha baru kagada, Pak, karena apa najihan? Mungkin penyakit atau apa kahana dengar li, kahana jihli. Oh, berarti lu hana menjalankan hukum taklifi li. Hukum taklif ini. Kita yang sudah-sudah itu dituntut oleh Allah, yang sudah-sudah dituntut oleh Allah. Tapi setelah itu tak dengar azan bihana tapi tak dengar ni, tak kalau bihan jeli, tapi kah jeli, Pak. Ya. Ini sama seperti orang yang diangkat akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, urung pungo, Pak. Maka urung pungo hana hukum taklif itu, hai itu tepu, Pak. Tak tahu apa-apa dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Ini sudah berarti yang dikunci itu tiga yang dikunci, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci tiga hal ini karena punya alasan, bukan tidak punya alasan, Pak. Semua punya alasan. Allah memberikan rahmat kepada seseorang itu punya alasan. Allah mencabut kembali rahmatnya juga punya alasan. Allah memberikan bala, memberikan musibah kepada satu kaum, satu kelompok, satu negeri itu punya alasan juga, bukan tidak punya alasan. Semua punya alasan. Wa ala absarihim ghisyawatun. Ya. Coba diterjemahkan. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Oh ya, tadi ini kita belum ini terputus sedikit, Pak. Khatamallahu ala qulubihim 1, wa ala sam'ihim 2, wa ala absarihim ghisyawah. Yang ditambah satu lagi ghisyawah. Ya, sebelum kita ini kan. Apa makna ghisyawah itu? Ghisyawah yang dimaksud di sini itu al-ghita. Ghita itu tutup, ya. Apa yang dimaksud dengan tutup di sini? Syekh Tantawi dalam tafsir beliau itu seperti kita jelaskan tadi. La yantafi bil hikmah.
Dia tidak bisa mengambil hikmah lagi terhadap apa yang dia lihat. Hikmah itu apa sebenarnya? Kita kan selalu berdoa nanti kepada Allah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wat tafsir wal hikmah. Ada 4. Ya Allah, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, ajarkan kepada saya pemahaman agama ya Allah. Wa 'allimni ta'wil, ajarkan takwil kepada saya. Takwil itu bagaimana? Kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ajarkan tafsir. Tafsir itu banyak sekali, bisa pemahaman Al-Quran, pemahaman alam, pemahaman dan lain sebagainya. Wal hikmah. Hikmah itu apa? Kita bisa mengambil hikmah dari suatu hal. Ini hikmah namanya. Ada contoh. Ketika ada orang meninggal dunia, ketika ini ada dua model orang, Pak. Dua model. Orang yang pertama, ketika melihat orang meninggal, sayang, akan meninggal ya, Pak. Ya, Pak. Sayang dia sudah meninggal. Dia meninggalkan perusahaannya, meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya. Sayang dia. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam kubur. Ini orang tipe pertama. Nyohana hikmah. Kenapa? Dia selalu melihat hikmah itu. Dia selalu orang ke orang lain semua. Menunggu orang lain. Sayang gaknya, sayang gaknya. Hana sayang ke draw ya Pak. Sayang urungnya. Satu. Yang kedua, seorang ketika melihat orang meninggal dunia, mah cukup sayang ulun kalau gaya cina. Bagaimana kalau saya seperti itu? Ya. Makanya dia terus merubah diri, Pak. Bunyo mati lagi tetangga lun bagi Pak. Dia ketika melihat kematian, dia melihat diri dia sendiri. Dia mengambil hikmah dari kematian itu. Ini kalau meninggal tiba-tiba, ya ini bagaimana ini? Ya. Kalau saya punya harta, punya ini, maka harta tidak bisa menolong saya. Saya punya anak, tidak bisa menolong saya kecuali anak yang saleh, kecuali harta yang sudah saya infakkan di jalan Allah. Maka setiap dia melihat musibah, semua kembalinya kepada dia. Ini hikmah namanya. Seorang yang melihat sesuatu, kembalinya kepada dia, itu hikmah. Tapi seorang yang melihat sesuatu, kembalinya kepada orang itu bukan hikmah namanya. Urang mepok di jalan, Pak. Ya, waktu mepok di jalan, katakanlah itu bujra, nama bujra. Soyu balak-balak puno. Ya, Pak. Puno ini kelon balak-balak puno. Bujra, nama Pak. Ini orang enggak punya hikmah. Tapi ketika terjadi sesuatu, malum berarti bek balap-balap cip, balap belum nyan, Pak. Celaka cip. Contoh lain lagi, Pak. Seperti kendaraan. Biasanya ini ibu-ibu biasanya ada, tapi ada juga bapak-bapak. Hidupkan lampu kiri tapi belok kanan. Hidupkan lampu kanan tapi belok kiri. Atau hidupkan lampu kiri hana wewe tepat juga ya, Pak. Urang ini ke katu tanya pegawai apa hana gue kayaknya, Pak. Orang yang punya hikmah, dia akan membaca, Pak. Kalian lampu luna, hana alhamdulillah lun hana lagi ibunya ya, Pak. Tapi orang yang tidak punya hikmah, ketika dia melihat pipi dulunya, hanya kemain kendaraan ya, Pak. Gedena orang lain. Maka menyona orang dena orang lain berarti tidak ada hikmah sama dia. Tidak ada hikmah sama dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Arti hikmah yang lain, dia belajar sesuatu dari kesalahan orang lain. Itu hikmah namanya. Atau dia belajar sesuatu dari manfaat orang lain ya, Pak. Jadi kalian orang lain yang ahli ibadah, tenang kan menyolagi orang ahli ibadahnya ya. Ketika dia melihat orang lain lagi berbuat maksiat, untung lu dana lupa. Itu orang hikmah namanya. Supaya dapat hikmah seperti ini, maka berdoalah kepada Allah. Paling enggak kita sudah berdoa kepada Allah. Kalau enggak sanggup setiap waktu, paling enggak dalam satu hari sekali saja kita berdoa. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, buka pintu hati lu, purno lu agama ya, Pak. Wa 'allimni ta'wil. Ajarkan saya untuk bisa menyelesaikan problem masalah ya. Nyuna problem juga tutah ya, Pak. Ajarkan saya bagaimana menyelesaikan masalah. Wa 'allimni tafsir. Ajarkan saya bagaimana cara tafsir, termasuk tafsir Quran, termasuk tafsir alam dan lain sebagainya. Dan ajarkan saya itu hikmah ya Allah. Bisa membaca keburukan orang lain saya menjadi tolak ukur bagi saya. Lun baik lagi lah. Kebaikan, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Ya, Pak. Ini makna risyawah. Jadi risyawah itu kita mengambil satu tafsir saja karena di sini tidak diungkapkan di sini. Satu tafsir saja kita ambil, tafsir Syekh Tantawi, Pak, tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan la yantafi bima yubsirun. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat. Ini namanya wa ala absarihim ghisyawah, ghita. Ya. Walahum adzabun azim. Ya, lam ini namanya lam tamlik. Seorang yang sudah berbuat maksiat, itu jatah dia untuk dapat azabnya karena jatah. Karena jatah. Ya, Pak.
Sama seperti orang bekerja. Ketika dia bekerja, jatah gaji dia sudah ada, walaupun kerja setengah hari. Ya, apalagi kerja 1 hari. Artinya jatah dia sudah ada. Kenapa? Karena dia sudah kerja. Ketika dia berbuat maksiat, walaupun sedikit, jatah azab sudah ada sama dia. Maka kita ini disuruh istighfar oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Makanya habis salat itu paling enggak kita duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada debu mungkin pun ada syada kalian debu. Atau katanya nah saja ada bubuk nih, Pak. Jadi makanya setiap sekecil apapun itu dosa sudah berhak dia dapat sanksi kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ketika di padang mahsyar sekecil apapun kebaikan akan dia lihat. Sekecil apapun kejahatan juga akan dia lihat, Pak. Semua akan dia lihat. Maka semuanya akan diberikan pahala oleh Allah. Sekecil apapun dosamu itu dapat dosa, dapat azab. Sekecil apapun pahala yang kamu lakukan juga ada kebaikan dapat pahala kata Allah. Ini makna lam di sini, Pak. Walahum itu tahqiq. Jadi makanya dalam ayat lain, setiap manusia berbuat dosa, dosa itu sudah mengekang di leher dia, Pak. Nyan. Tengok bukan dosa lo karena lo buat aku, Pak. Nyan. Sebagai jaminan dia untuk diazab oleh Allah. Maka kalau jaminan ini sudah besar sekali, maka diturunkan sekali peta nanti, Pak. Maka kita jangan terkejut. Ya Allah, saya berbuat kesalahan sedikit. Kenapa azab yang kau timpakan kok besar sekali? Ini adalah akumulasi dari dosa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Karena kita tidak bertaubat. Makanya azab itu hari ini buat dosa apa? Nah 2%. Tengok bukan dosa dalam 10%. Tengok bukan dosa dalam 20%. Besok buat lagi sudah 100%. Maka ketika diturunkan 100% langsung diturunkan. Maka untuk meminimalisir yang sudah banyak tadi istighfar lah akan berkurang lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmatnya Allah. Walahum azabun azim. Azab itu apa sebenarnya? Azab itu berasal dari kalimat azuba. Azuba itu apa? Menghilangkan dahaga. Makanya air ini namanya ma'un azbun. Air yang bisa menghilangkan dahaga. Kalau kita minum air selain air ini air kan air mineral. Air mineral namanya ma'un azbun. Tapi kalau kita minum air kopi, tidak bisa menghilangkan dahaga. Tidak bisa. Kita minum air teh, tidak bisa menghilangkan dahaga. Habis tajib kagerah loh. Atau air sirup, tidak bisa. Maka tidak dinamakan dengan ma'un azbun. Kenapa azab itu namanya azab? Karena ketika manusia itu, dia berada di dalam neraka, dia minta, ya Allah, ini sudah haus sekali ya Allah. Gejoi, maknya gejoi ya Allah. Nyoi azabnya nih, Pak. Jadi setimpal dengan apa yang sudah kamu lakukan. Artinya apa? Bisa menghilangkan haus kamu. Maksud menghilangkan haus apa? Artinya dia minta ini sama Allah Subhanahu wa taala, nyo pegadah mandum je, Pak. Kamu butuh sekali kepada coknya. Walaupun itu tidak bisa menghilangkan haus dia, tetapi bisa menghilangkan permintaan dia. Lalu kele ya Allah, kasih. Anda perleli iya. Maka dikatakan dengan azab. Ketika menimpa seseorang, kasih Allah beli Allah. Ya, tadi kan dia minta, dia berbuat sesuatu kejahatan, maknanya dia minta untuk diazab. Tapi ketika sudah diazab, kasih beli ya Allah, maka dinamakan dengan azabun, sama seperti air ini. Ketika kita haus, kita minta terus, Pak. Maknanya ketika orang berbuat maksiat, secara tidak langsung dia minta untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabun azim. Azim ini apa? Dalam Al-Qur'an ada azabun azim, azabun muqim, azabun alim, azabun syadid, apa lagi itu? 4 saja kita ambil. Azabun azim. Ini tidak seperti yang diduga oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani menduga begini. Alah anak buku, dah mau neraka balik-balik itu tiat. Kalimat tiat itu tidak sama seperti yang mereka prediksikan. Mereka memprediksikan alah neraka tiatnya, alah neraka sakit bacutnya. Tidak seperti mereka prediksikan. Maka ketika mereka masuk ke dalam neraka, azab itu lebih dahsyat lagi, Pak. Azabun azim. Ya, ini azabun azim ini artinya di luar perkiraan. Sama seperti kita ini ada seorang buat buku tentang neraka. Buku tentang neraka. Padahal yang mengejar neraka dan lomba leh pandai ke buku neraka, Pak. Ketika ada orang lihat, oh anayo, nama lagi nyoba. Paling-paling tiat-tiatnya banyak. Tetapi ketika dia masuk ke neraka, tidak seperti apa yang dia duga. Rupanya lebih dahsyat lagi, Pak. Ini kalau azabun azim. Azabun syadid, itu azab itu terus bertambah. Kalau hari ini 20%, besok 100%, besok 500%, besok 1000%, terus naik azabnya.
Azabnya tak pernah turun. Ini namanya azabun syadid. Yang ketiga azabun muqim. Maksudnya apa? Dia diazab di situ saja. Ya, dia tak berpindah-pindah lagi. Hendak pindah-pindah lagi. Ya, hendak pindah tempat dia tetap di situ. Lagi asoluh katanya. Muqim itu asoluh. Ya, maka asoluh itu nak pindah-pindah. Lahir di Sinan, TK di Sinan, SD di Sinan, SMP di Sinan, SMA di Sinan, kuliah di Sinan, meninggal di Sinan. Mandung di Sinan kayaknya, Pak. Maka azabul muqim begitu juga. Dia masuk ke neraka itu, dia azab di situ, kemudian selama-lamanya terus di situ, Pak. Maka azabul muqim, hendak pindah-pindah. Hana ada ya Allah, pindah lomba neraka sama tu ya Allah betutah tak lon. Hana ke pindah tetap pindah, Pak. Makanya kalau nanti seorang itu sudah masuk neraka jahim, terus apa neraka jahim itu? Ya Allah, nak pindah lomba neraka sakar je, Pak. Hanya tetap di sana. Bukan neraka sakar karena ramai ngelun di sini ya Allah. Paling enggak merempong ngangan macam ya Allah. Hana ke pindah, ya, Pak. Jadi apa namanya? Surga kan begitu juga. Hana pindah-pindah deh. Memang di situ terus, Pak. Nikmatnya apa namanya? Muqim. Di situ terus. Cuma bagaimana seorang mengunjungi nanti satu sama lainnya. Disitulah kita ketemu dengan Rasulullah. Ya, jadi ketemu Rasulullah, neraka apa surga paling tinggi itu mengunjungi yang ke bawah. Kemudian yang kedua mengunjungi lagi yang ke bawah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh itu tidak bisa dia mengunjungi, tidak bisa mengunjungi lagi. Dia dikunjungi saja kalau yang terakhir. Kalau yang keenam dia bisa mengunjungi yang ketujuh. Yang ketujuh tidak bisa kunjungi lagi, dia diam saja di ini. Maka Rasulullah menyuruh utlubul firdaus. Mintalah kalau berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus, surga paling tinggi. Kalau surga paling tinggi dia bisa kemana saja dia pergi. Ya, nampak bisa kemana saja. Kenapa yang lantai ketujuh tidak bisa ke lantai 1, 2, 3 dan 6? Karena kalau sudah masuk ke lantai lain, haitin dibile, nampak. Maka mangat di sini orang, ya nampak. Haitin dibile. Cuma kalau lantai 6 dia pergi ke lantai 7, alah ayat talun balik lompat tempat sah, nampak ayat talun. Tapi lantai 7 tidak bisa lagi dia ke atas, tidak bisa ke atas. Lantai 1 dia bisa ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 7. Lantai 2 dia tak bisa pergi ke lantai 1. Dia perginya ke lantai ke bawah-bawah terus. Karena kalau lantai 2 pergi ke lantai 1, nak mau turun lagi nanti. Masa enggak mangan di sini otang aidat turun lagi ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud azabun azim. Ada yang keempat namanya azabun alim. Ini azab bagi pemimpin talim, ya, Pak. Azabun alim itu kulit. Ada satu lagi azabun muhin. Ya, muhin, Pak, ada 5 semuanya. Muhin ini untuk pemimpin-pemimpin zalim. Nanti pemimpin zalim akan dipermalukan di depan masyarakatnya, di depan rakyatnya. Maka dinamakan dengan azabun muhin. Azab yang menghina dia. Ya, Don pegawai kata Allah. Pejabat. Don sawai. Dengku. Dia diazab dinampakkan pada murid-muridnya. Jika lihat ni. Burai lontut kata Allah. Ya, jika pemimpin lontut kata Allah. Maka dia pertama malu di depan Allah, kedua malu di depan masyarakatnya. Maka Allah mengungkapkan kalimat itu dengan azabun muhin. Maka coba perhatikan kalau kita jeli. Fir'aun itu diazab oleh Allah dengan azabun muhin. Azab yang menghinakan dia di depan orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat ini komentar apa namanya Imam Baitawi. Kata beliau, Annal qauma lamma a'radu 'anil haqqi. Seorang itu ketika dia menolak kebaikan, ya nampak, kalau dia sudah menolak kebaikan, dia nak mau kebaikan. Ini kalau kita tadi kan terbatas dengan tafsiran itu saja, tapi ini diberikan pengembangan lagi oleh Imam Baitawi. Kalau ada satu kelompok yang menolak kebaikan, dia nak mau kebaikan, padahal itu kebaikan. Ini kalau mencuri kita potong tangan, kan kebaikan, Pak. Ini kalau berzina kita rajam, kan kebaikan. Berarti kalau dia menolak, ya, dia menolak kebaikan itu, hatta sara katabi'ah lahu. Ketika dia menolak, maka tabiatnya tidak bisa melihat kebaikan. Kalau sudah tidak bisa melihat kebaikan, maka dia itu bil wasfi al khulqi. Dialah termasuk kepada yang digambarkan oleh Allah ini tadi. Khatamallahu ala qulubihim. Satu. Sekarang yang kedua. Anal murad bihi tamthilun. Ini pemahaman ini itu adalah sebuah tamsilan. Ya, tamsilan itu perumpamaan. Coba kamu lihat. Perumpamaan kalau orang sudah ditutup telinganya, ditutup ininya, hatinya ditutup. Pujudlah, Mak. Pujudnya, Mak. Kecuali dia itu seperti kal an'am lagi binatang katanya Imam Baitawi. Menyo penglihatan hanale, hanjuk bedakan le mana yang hak batil dah hata gob dah hata draw. Tidak bisa mendengar lagi yang baik-baik. Kemudian hatinya sudah rusak.
Itu siapa itu kalau bukan kal an'am, kata Imam Baidawi. Kalau bukan binatang itu. Binatang kan hanya berbeda le, hanya berbeda le. Ketika binatang itu diberikan makanan oleh siapa saja, dia tidak bisa bedakan lagi mana tuannya, mana bukan tuannya. Yang jelas yang memberikan makanan kepada dia siapapun dia itu adalah tuannya. Ya, namanya. Maka menyo pencuri je baru mau nase je minta makanan, minta kai baju. Itu punya pencuri, man. Kalau dia memberikan makanan. Atau dia tidak bisa melihat lagi mana hak mana batin. Atau hatinya begitu juga. Maka kalau ada seperti itu, tidak jauh beda seperti kal an'am, kata beliau. Itu seperti binatang. Kemudian selanjutnya, ayakuna hikayatan. Ini bisa saja cerita ini, ada ayat ke-7 ini sebuah hikayat, sebuah cerita. Cerita masa lalu, bagaimana Allah mengazab ada sekelompok Bani Israel. Bagaimana Allah mengazab kaum terdahulu? Karena apa? Dia tidak menggunakan telinganya dengan baik, menggunakan matanya dengan baik, menggunakan hatinya dengan baik, maka dia azab. Makanya pelajaran buku kita apa? Jangan jadi seperti mereka. Ya, becik lagi awaknya. Kemudian selanjutnya, yang ke berapa lagi nih, Pak? Ya. Anna dzalika fil haqiqah fi'lu syaitan. Kalau kita juga seperti ini, tidak jauh beda seperti syaitan. Ya, tadi binatang kata beliau, Pak. Sekarang syaitan beliau mengatakan. Kenapa? Syaitan itu tidak bisa lagi melihat yang benar, kebenaran. Tidak bisa lagi mendengar kebaikan, apalagi hatinya. Nya anak budaya dakwah syaitan, Pak. Dah dakwah syaitan, mari kita ini petudah anak apa harap ni Pak syaitan. Maka orang seperti ini kata beliau tidak jauh beda seperti syaitan juga. Ya. Haji. Ya, haji. Oh, nak bubur. Ya, nak bubur kita lanjutnya untuk mengganggu bubur ni. Ya, jadi kita cukupkan di sini, berarti satu ayat saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat ke-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.